Shalom. Terima kasih tim musik yang luar biasa. Shalom untuk saudara-saudara yang di rumah, teman-teman yang mengikuti secara online. Pagi hari ini saya mau berkhotbah dengan judul pencernaan Tuhan yang sempurna. Seperti tema bulan ini mengenai janji Tuhan, mengenai penyertaan. Amin. Semangat ya. Selamat pagi. Yuk kita buka Alkitab kita. Kitab Ulangan ayat 31 sampai 8. 31 ayat 8, bukan sampai 8. Ayat 8. Kalau nggak ada multimedia pasti buka. Selama ini kalau ada multimedia lihatnya ke depan. Ya, udah dapat? Udah kebuka? Ulangan 31 ayat yang ke-8. Amin. Saya bacakan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Ya. Ayat ini dilatar belakangi oleh perjalanan bangsa Israel yang sampai pada titiknya akan masuk ke tanah Kanaan. Ini sebelum sebelum masuk ke tanah Kanaan, ini Musa memberikan delegasi kepada Yosua dan mengingatkan kembali bahwa Tuhan selalu menyertai. Ya, begitu juga setiap dari kita harus paham bahwa sampai sekarang Tuhan selalu menyertai. Ya. Pagi-pagi bangun pagi, mandi, gosok gigi, bikin ibadah. Percaya nggak Tuhan selalu sertai? Sampai sekarang Tuhan tuh selalu sertai kita. Cuman kadang-kadang kita lupa. Benar nggak sih? Ya. Berbicara mengenai penyertaan, itu ada 3 hal. Yang pertama, penyertaan Tuhan membuat kita sanggup menghadapi masalah. Lihat kiri kanannya, coba bilang. Penyertaan Tuhan membuat kita sanggup menghadapi masalah. Pak, kok masalah sih Pak? Kadang-kadang masalah yang membuat kita gak sadar bahwa kita ada Tuhan gitu. Ya, yuk kita buka ya. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Mumpung multimedianya nggak aktif, harus rajin baca Alkitab. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Perikopnya adalah angin ribut diredakan. Saya undang ya jemaat bangkit berdiri, kita gantian bacanya ya. Biar semangat pagi-pagi, katanya ikut Tuhan. Ya, lihat tampang-tampangnya lesu gitu loh. Saya baca yang ganjil, nomor yang ganjil, saudara baca yang genap ya, nomor genap. 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. 26. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus memantik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 27 sama-sama. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Silakan duduk. Saya yakin dan percaya pasti pada pernah dengar ya cerita ini ya. Bohong lah kalau nggak pernah dengar, masa iya sih. Sekian lama
ke gereja sekian lama jadi orang percaya nggak pernah dengar nih cerita. Ya, dikatakan Tuhan ikut nggak dalam perahu? Ikut nggak? Kalau ikut, kenapa sih masih takut? Iya kan? Endingnya kan ceritanya bahwa angin dan topan itu, angin dan badai itu berhasil diredakan. Begitupun juga kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita, kita sanggup. Masalah bagiannya bagaimana, yang penting masalahnya kelar dulu. Harus yakin dulu. Baru kita bisa mengakui, oh iya ya Tuhan menyertai kita. Karena banyak dari kita gak yakin. Kalau ada masalah, benar gak ya masalah ini selesai? Benar gak ya masalah ini akan lewat? Hah? Dari tampang-tampangnya kayaknya, Bapak nyindir saya. Enggak, saya juga ngalami. Kadang-kadang kalau ada masalah, saya selalu lihat masalahnya. Tapi harus yakin dan percaya bahwa setiap penyertaan Tuhan, masalah apapun, pasti kita selesai. Jadi kita harus sadar bahwa penyertaan Tuhan itu membuat kita sanggup menghadapi masalah. Pak, masalahnya kayak mana? Seperti yang sudah-sudah, setiap dari kita jangan pernah membandingkan masalah kita dengan orang lain. Baru kita paham. Makanya saya bilang, khotbah sebelumnya saya bilang, ikut Tuhan, kenal Tuhan, jangan kata orang. Tapi alami seperti diri kita sendiri sama Tuhan. Jadi kita memahami bahwa penyertaan Tuhan itu akan membuat kita sanggup. Amin. Ya, kalau yang begini-begini gak usah kata orang. Kita yakin dan percaya Tuhan sertai kita, apapun masalahnya pasti selesai. Amin. Coba lihat kiri kanannya tuh. Kayaknya bener gak sih? Pak, mohon maaf Pak, nyun sewu Pak. Utang saya gak kelar-kelar Pak. Masalah saya itu aja Pak, gak kelar-kelar. Tuhan ada Pak. Hei, bangun dan sadar. Kalau Anda percaya Tuhan Anda menyertai diri Anda, kita akan sanggup. Memang gak selesai langsung. Tuhan tuh bukan butuh. Tuhan tuh suka prosesnya. Kadang-kadang kita suka yang terlalu instan. Ada masalah tetap langsung selesai. Saya doa langsung kelar. Saya sebagai seorang marketing, Tuhan saya target saya setiap bulan sekian. Saya doa besok udah dapat proyek. Saya juga mau. Tapi kadang-kadang kita lupa, Tuhan tuh gak mau anak-anaknya jadi manja. Kita harus berproses waktu demi waktu. Baru kita nyadari Tuhan menyertai kita. Ingat ya, Tuhan menyertai kita, membuat kita sanggup. Sanggup apa? Semuanya. Sampai nanti pada akhirnya waktu kita selesai. Jangan lagi, Tuhan ada gak ya? Kok kayak orang gak percaya? Bikin malu. Lebih baik gak usah jadi orang percaya deh. Katanya percaya, tapi setiap ada masalah ngeluh. Ingat, poin pertama mengenai penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai membuat kita sanggup menghadapi masalah. Amin. Yang pertama. Yang kedua, saya biasa buat PowerPoint. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, kalau saya buat PowerPoint ini masalah. Media sosial multimedia bermasalah. Matang nggak saya? Ini bukan suatu kebetulan. Tanya teman-teman yang biasa 2 minggu kemarin, bukan 2 minggu, 2 bulan kalau saya khotbah saya selalu bawa presentasi. Apa yang terjadi? Kalau saya bawa presentasi multimedia bermasalah, kagok nggak saya? Coba Anda bayangkan. Saya pun gak menyadari, tapi ini kebaikan Tuhan. Istri saya juga bingung, Rob gak ada persiapan. Biasa saya rajin buat presentasi untuk khotbah. Minggu ini
pagi hari ini saya nggak buat. Ini Tuhan turut bekerja. Jangan apa kata orang ini loh, saya aja ngalamin begini. Coba Anda pikirkan, Anda bayangkan kalau saya sudah buat presentasi, multimedianya bermasalah. Lebih baik saya pulang. Bener gak? Saya gak paham ya gimana. Bener ya? Ini loh. Makanya, apa kata Tuhan? Turutin. Istri saya sampai ngomel loh. Bukan ngomel. Dia bingung. Kok lu gak persiapan sih? Kok tumben khotbah gak buat apa-apa? Saya bilang saya sudah persiapan. Tapi saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tapi pagi hari ini Tuhan katakan, bener kan, mateng loh. Kalau nggak bawa catatan begini, saya berdasarkan presentasi, kita nunggu begini. ya, ini loh Tuhan menyertai. Ya, yang kedua, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. Sudah dapat? Waduh, Alkitabnya digital semua. nggak bunyi sak. Ya kan? Nah, 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat dikatakan ini mengenai Elia di gunung Horeb. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari, perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Pak, ini cerita apa sih Pak? Ingat, Elia itu nabi besar yang membunuh, yang diperkirakan itu hampir 450 nabi-nabi palsu. Itu Tuhan menyertai nggak? Menyertai ya? Ya? Keren nggak? Kalau bahasa sekarang, amazing. Menyertai segala macam. Tapi apa yang terjadi? Cuman gara-gara ucapan seseorang. Dia takut gak? Takut kan? Kan bagi saya, ini orang bodoh. Tapi kalau saya ngomong bodoh nanti saya salah lagi. Padahal dia nabi besar. Hari ini Tuhan katakan, Tuhan menyertai. Tapi tidak membuat masalah itu hilang. Jadi mengucap syukurlah kalau Anda, saudara-saudara di rumah, bahkan saya pribadi kalau masih dapat masalah. Ini menandakan bahwa Tuhan tetap ada. Jadi jangan berpikir kalau Tuhan menyertai kita terus masalah hilang. Emangnya kita ini siapa? Ingat, penyertaan Tuhan tidak membuat masalah itu hilang. Kembali ke cerita sebelumnya, waktu Yesus naik ke kapal, badai dan angin topan itu tetap ada kan? Ya. Dan akhirnya badai dan angin topan itu diredakan. Tapi itu kan tetap ada. Makanya kita sebagai orang percaya, kalau yakin Tuhan menyertai kita, masalah tetap ada. Ini harus disadari. Karena banyak dari kita orang percaya yang bilangnya Tuhan menyertai kita, tapi setiap ada masalah kita KO. Ini saya ngambil contoh yang wow gitu loh. Dari Nabi Elia. Sehebat-hebatnya orang yang disertai Tuhan, masalah itu tetap ada. Jadi jangan berpikir kalau punya masalah kita doang. Orang lain juga punya. Tapi indahnya Tuhan menyertai kita. Jangan sampai rasa penyertaan Tuhan, waktunya Tuhan menyertai kita, kita tidak bisa ngerasain. Jadi harus dipahami bahwa setiap masalah bahwa menunjukkan Tuhan itu ada. Kalau Anda tidak mau merasakan masalah itu ada, saya berpikir Anda sudah mau selesai. Karena orang meninggallah yang tidak punya masalah. Selama kita hidup, selama kita ada di dunia, masalah tetap ada. Tapi Tuhan tetap menyertai.
Hidup ini simple, tapi yang membuat tidak simple itu gayanya kita, kemauan kita. Kenapa saya bilang simple? Saya selalu bercerita, diskusi sama istri saya, hidup ini simple, hanya 3 waktunya Tuhan. Waktu kita lahir, waktu hidup, dan waktu kita nggak ada. Jadi nggak usah mikir macam-macam, mau ngapain lagi. Selama kita mengakui dan mengaminkan 3 waktu terbaik Tuhan ini dalam setiap hidup kita, hidup ini aman. Kenapa? Karena kita bukan milik dunia, kita miliknya Tuhan. Selama kita berpikir dan punya standar itu, kita nggak mungkin lagi kecewa, nggak mungkin lagi mikir macam-macam. Mikirnya Tuhan. Memang kalau mikirnya Tuhan terus kita nggak ngapa-ngapain apa-apa, itu salah. Kalau kita mikirnya Tuhan, harusnya kita lebih kreatif dari orang-orang di luar sana. Amin. Ya, ini penyertaan Tuhan. Ini make simple. Membuat kita sanggup menghadapi masalah, tapi jangan lupa penyertaan Tuhan tidak membuat masalah itu hilang. Ya, jadi bersyukurlah, mengucap syukurlah kalau sampai hari ini kita masih ada gangguan-gangguan yang kita anggap masalah itu. Karena masalah itu yang membuat, yang menganggap masalah itu kan bukan orang lain, tapi ke diri kita. Amin. Benar gak? Yang menjadikan sesuatu itu menjadi mengganggu kita itu sebenarnya kita sendiri. Kenapa? Misalkan kalau kita punya anak. Pak, boro-boro Pak, mau sekolahin anak. Yang mahal-mahal Pak, kita makan aja susah. Yang bikin masalah siapa? Kita sendiri. Kalau kita tidak sanggup menyekolahkan anak mahal, kan banyak sekolah yang lebih murah. Kenapa harus paksain? Mau gengsi? Mau tinggi-tinggi? Gak perlu. Karena apa? Tuhan itu sudah tahu porsinya kita masing-masing. Tiap hari mau makan enak, tiap hari mau ini. Kalau mau makan enak, mau makan lebih, usaha. Tapi kalau nggak ada, jangan dipaksain. Jangan tetangganya makan pizza, kita mau ikut-ikutan. Mau makan yang lain, kita ikut-ikutan. Padahal makan untuk normal aja kita sulit. Jadi nggak usah terlalu memikirkan yang aneh-aneh. Setiap kita punya porsinya masing-masing. Satu kata, bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, penyertaan Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Yakin gak sih? Kayaknya gak yakin. Hah? Yakin gak sih? Harus yakin. Kenapa? Saya katakan bahwa Tuhan punya waktunya yang terbaik. Kadang-kadang kita yang paksain. Tuhan belum kasih, kita yang mau duluan. Akhirnya apa? Dengan maunya kita mengusahakan segala sesuatunya menjadi lebih cepat. Ya. Let's say, sekarang itu kalau bicara handphone itu bukan lagi kebutuhan sekunder ya. Kayaknya lebih jadi primer ya. Karena kemana-mana kayaknya kalau nggak ada handphone, kayaknya gimana gitu ya. Benar gak sih? Hah? Mati gaya ya? Iya, kalau anak muda sekarang bilang mati gaya Pak, kalau nggak ada handphone, apalagi kalau nggak ada kuota. Aduh, takut banget gitu loh. Ya, padahal kan handphone awalnya hanya untuk komunikasi jarak jauh. Yang tadinya telepon di rumah, akhirnya dengan adanya handphone, kita di luar bisa telepon. Sekali meningkat, harus baca, harus ini. Apalagi kalau, kemana-mana kalau nggak ada wifi, kayaknya gimana gitu ya. Walaupun bisa telepon, tapi kalau nggak ada wifi atau nggak ada kuota kayaknya takut gitu loh. Ya, hari ini Tuhan katakan, jangan lagi paksakan kehendak kita sama Tuhan. Anak-anak sekarang kalau nggak punya handphone bagus, kayaknya gimana gitu. Ujung-ujungnya apa? Mama papanya yang dipaksa. Mau handphone gini mah, enggak gini-gini. Yang ngeri, kalau waktu zaman sekolah sekarang secara online, kalau handphonenya nggak bagus, dia nggak mau sekolah. Malu. Ingat, Tuhan menyertai kita, ada waktu yang terbaik. Jangan paksain. Karena waktu terbaiknya Tuhan itu pasti terbaik buat kita. Tapi kebalik, waktu terbaik kita belum tentu waktunya Tuhan. Harus disikapi itu.
Harus disadari itu. Bahwa Tuhan menyertai kita supaya apa? Dari A, B, C, dan endingnya semuanya ada waktunya, ada periodenya, ada tepat waktunya. Nggak bisa. Mungkin teman-teman, saudara-saudara punya anak yang sudah 17 tahun ya. Atau belum lah. Istri saya katakan anak saya bentar lagi 17. Pak, kok anaknya nggak diajarin, si Marco nggak diajarin naik motor sih? Nanti dulu. Karena bagi saya, orang yang mengendarai motor itu harus pas waktunya. Menurut undang-undang harus 17 tahun. Makanya sampai sekarang, saya nggak pernah ajarin naik motor. Biarin deh, orang mau bilang apa kek, terserah. Karena bagi saya, itu sudah masuk ke tanggung jawab orang tua. Belum waktunya jangan paksain. Kenapa? Banyak kejadian di luar sana yang belum waktunya dipaksain. Hasilnya, mohon maaf, saya selalu agak konsen kalau untuk ngomong kendaraan. Jangan sampai menyesal pada akhirnya. Biarinlah anak ini tetap dalam pengawasan orang tuanya, dianterin. Biarin orang lain mau bilang apa, itu urusan orang lain. Lah ini keluarga saya kok. Gitu. Ngapain ya? Benar gak? Saya ikutin waktunya 17 tahun nanti. Walaupun secara fisik sudah oke. Jangankan bawa motor, bawa mobil truk juga bisa kali. Udah jangkung, ya kan? Tapi saya nggak mau. Nanti dulu. Kalau belum 17 jangan deh. Karena apa? Saya merasa agak bersalah waktu itu membelikan handphone baru ke anak saya yang belum cukup umur. Apa yang terjadi? Tadinya dikasih handphone biasa, merek China. Tapi setelah berubah, ada yang bagus, saya beliin yang bagus. Apa yang terjadi? Tuntutannya makin besar. Padahal anaknya belum waktunya. Akhirnya apa? Bapaknya juga yang kalang kabut. Mintanya mau yang lebih cepat, mau yang lebih. Kita sendiri kan. Makanya itu hidup itu gak usah dipaksain. Menerima apa adanya. Makanya saya selalu bilang, kalau ikut Tuhan, penyertaan Tuhan pasti indah pada waktunya. Ya, apapun itu, jenis usaha, kelakuan kita, apapun itu, yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Makanya, event nanti kita terakhir, sudah mau selesai kontrak kita di dunia, itu indah pada waktunya. Jadi gak usah khawatir lagi kalau kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu selalu membuat pas waktunya. 3 hal ini harus kita sadari. Yang pertama, sanggup menghadapi masalah. 2, meyakini bahwa masalah itu selalu ada dan tidak pernah hilang. Yang ketiga, bahwa semuanya indah pada waktunya. Masalahnya kita gak pernah meyakini bahwa penyertaan itu selalu ada dalam setiap hidup kita. Ini multimedia udah bisa kita tampilin ya. Satu doang, satu slide. Nah, kelihatan nggak? Hah? Ya, saya berharap kelihatan. At least title-nya ya, Perjalanan Keluar dari Mesir. Ini saya ambil di internet, perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kalau dilihat dari peta, itu kan dari titik awal, harusnya ke tanah Kanaan kan langsung aja ke atas ya. Itu at least kalau sekarang tuh paling 3 jam. Ya, saya berdoa, saya nggak tanya siapa yang pernah pergi sana, enggak. Saya berdoa semua pada pergi ke Israel ya. Karena kalau saya tanya gitu, ini ngenyek apa-apa gitu kan. Lebih baik saya berdoa Anda semua pada pergi deh. Gitu, biar menikmati. Oh ini loh, seharusnya 3 jam. Tapi apa yang terjadi? Kalau zaman dulu belum ada kendaraan 40 hari. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya 40 tahun. Muter aja. Ingat, selama 40 tahun bangsa Israel dari Mesir sampai tanah perjanjian, Tuhan selalu menyertai kan. Kalau nggak percaya, baca Alkitab. Karena
Saya juga bicara sama istri saya. Waduh, kalau khotbah perjalanan Israel ini ayatnya banyak banget. Banyak. Tapi saya cuma ngambil simpel. Selama perjalanan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik. Dia selalu membuatnya menyertai. Ada tiang awan, tiang api. Ada makanan mana. Bahkan kasutnya pun gak pernah rusak. Itu logik banget gitu loh. Bagi saya, kenapa saya bilang logik banget? Karena ini Tuhan saya. Karena bagi saya nggak mungkin, bagi Tuhan saya pasti mungkin. Jangan lagi mikir yang nggak masuk akal. Tapi kalau menurut Tuhan, kita semua segala sesuatunya pasti mungkin. Makanya dibalik pola pikirnya. Jangan lagi nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Tapi ini bicara penyertaan Tuhan. Dari yang nggak mungkin jadi mungkin, ya. Dari yang kelihatannya biasa jadi luar biasa. Ini loh, 40 hari jadi 40 tahun. Tapi selama 40 tahun, apa yang terjadi? Tuhan selalu menyertai. Bahkan sampai endingnya tadi ayat pertama, bahwa Musa pun gak masuk ke tanah perjanjian. Dia bilang sama Yosua, akan dikatakan bahwa dia tetap menyertai. Dia akan berjalan di depan untuk menghadapi setiap musuh. Hidup pun kita begitu, harus sadari. Yang pertama yang membuat kita gak pernah paham dan tahu penyertaan Tuhan, yang pertama apa? Bersungut-sungut. Bangsa Israel kenapa harusnya 40 hari jadi 40 tahun? Ini loh, bersungut-sungut. Bersungut-sungut. Nanti cari tahu ya. Bersungut-sungut itu apa sih Pak? Saya percaya dan yakin, Anda pasti semua pernah dengar ya, sungut-sungut itu. Apa ya bahasanya? Bahasa gampangnya. Nah, ngedumel. Gerutu. Makanya kalau ada orang yang gerutu kasih tahu. Lu kayak orang Israel, banyak kan gerutu. Ya. Ngomong di depan, jangan begini. Ini loh, kalau kita saudara-saudara yang sering menggerutu, ingat. Tandanya Anda gak yakin Tuhan sertai kita. Sekian panjang hidup kita, jangan lagi kita ngerutu. Jangan lagi protes. Supaya apa? Kita mengalami dan meyakinkan bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam setiap hidup kita. Ya, percaya. Yang kedua, yang membuat kita tidak merasakan penyertaan Tuhan, mengharapkan yang terlalu berlebih, atau tidak puas, atau merasa khawatir. Kenapa sih? Ceritanya panjang nih. Bangsa Israel bilang, enakan di Mesir. Bisa makan daging. Kita makannya begini-begini. Akhirnya apa? Tuhan kirimkan mana? Setiap dari kita, gak usah lihat orang lain. Benar gak ya? Saya ini terlalu khawatir sama hidup kita. Kayaknya seakan-akan Tuhan tuh gak ada gitu loh. Apalagi mohon maaf aja, urusan perut ya. Saya makanya bersyukur banget kalau orang makan gak makan kayaknya happy aja. Dibandingin orang yang harusnya bisa makan tapi mikirin makan, bingung makan apa. Banyak saya jumpai kalau ditanya mau makan apa dibandingkan bayarnya pakai apa, itu lebih banyak yang jawab makan apa. Maksudnya apa? Tanyain, mau makan apa? Padahal dia sanggup bayar tapi bingung mau makan apa. Tapi beda sama orang mau tanya makan apa, tapi jawabannya bukan bingung makan apa, tapi bayarnya pakai apa. Sekarang itu banyak kan bingung, ditanya makan apa, jawabannya itu mau makan apa, jawabannya bukan bayar pakai apa. Kenapa? Ini loh, orang gila menurut saya. Makan aja bingung, apalagi suruh bayar. Makanya saya lihat orang-orang yang makan gak makan, mengucap syukur dan mukanya happy, itu saya lebih. Kenapa? Itu loh maunya Tuhan. Jangan lihat masalahnya, tapi lihat penyertaan Tuhan. Jangan sampai selama hidup kita cuma paham kebutuhan kita. Tapi harus tahu Tuhan maunya apa dalam setiap hidup kita. Makanya banyak-banyaklah ucap syukur. Jangan terlalu berharap lebih. Sudah baju gak rusak, kasut gak rusak, masih protes aja. Mintanya lebih aja. Ini loh.
Jangan jadikan hal itu membuat kita tidak merasakan bahwa Tuhan selalu ada. Benar. Apalagi hidup berkeluarga ya. Aduh. Saya selalu ngomong, saya selalu ingat apa yang pernah saya alami, saya bagikan supaya apa? Menginspirasi. Makanya hidup tuh jangan jadi follower, tapi jadi hidup yang menginspirasi. Mau ngapain sih? Saya dulu orang perantauan SMA ke Jakarta, gak punya apa-apa. Tinggal di pinggir jalan, di atas dus. Terus kalau saya sekarang ada, saya cuma bilang bukan karena saya, karena Tuhan. 3 tahun saya tes, 3 tahun saya nggak gagal. Akhirnya saya terima masuk kerjaan baru, di mana kerjaan yang baru itu gajinya lebih kecil dari yang pertama. Maksudnya apa? Waktu saya pertama kali SMA keluar dari lulus SMA, saya kerja di bank. Gajinya itu 750.000. 3 kali tes di bank itu saya selalu gagal, tidak pernah menjadi karyawan tetap. Padahal soalnya sama. Itu aja namanya tes ya. Tes psikolog, tes apa, itu kan semuanya sama. 3 kali saya tes, 3 kali saya gagal. Akhirnya saya putuskan, kontrak saya habis, saya pindah ke perusahaan yang baru, di mana gajinya itu hanya separuh dari yang lama, 300.000. Mungkin di sini Bu Linda ada ya. Sama dulu saya satu kantor sama beliau kan di Surabaya, saya di Jakarta. Apa yang saya rasakan? Dengan gaji di bawah atau di hampir 50%-nya dari yang lama, saya bisa menikmati. Bahkan sampai detik ini saya hampir 22 tahun saya kerja di perusahaan itu. Ingat, Tuhan selalu punya porsinya. Ikuti penyertaannya. Jadi jangan pernah minta kurang, dikit-dikit kurang. Aduh. Kalau selama kita merasakan dikit-dikit kurang, dikit-dikit gak puas, bahkan khawatir, selesai. Anda akan menjadi orang paling malas di dunia. Lebih baik Anda berusaha daripada Anda hanya banyak mengeluh. Karena mau berusaha, mau mengeluh pasti ada resikonya. Tapi ada satu hal kita pasti poin di depan, kalau orang yang selalu berusaha, kita tidak pernah merasakan hidup ini statis. Pasti selalu berubah. Ya, itu 2 hal yang membuat kita tidak merasakan penyertaan Tuhan. Dan ini yang terakhir. Hal yang membuat kita tidak merasakan penyertaan Tuhan apa? Selalu melihat masa lalu yang jelek-jelek. Seperti bangsa Israel, setiap dia kurang, setiap mereka khawatir, selalu bandingkan waktu mereka hidup di Mesir. Musa, dulu kami makannya daging. Kalau kamu mau mengajak kami meninggal, kami mati di padang gurun, ngapain jauh-jauh? Biarlah kami hidup di Mesir. Selalu mikirnya aja. Begini. Mohon maaf. Kalau Anda, saudara-saudara memikirkan hal itu, saya yakinkan Anda nggak pernah ngerasain penyertaan Tuhan. Setiap hidup kita itu berbeda satu dengan yang lain. Sebanyak-banyaknya manusia di dunia, pasti jalan hidup itu pasti berbeda-beda ya. Makanya agak ngeri kalau dengar kesaksian orang itu mengenai kesuksesan. Banyak orang terinspirasi hanya untuk mengikuti jalannya, tapi tidak pernah menemukan jalannya masing-masing. Ya, saya selalu ngomong sama istri saya menikah, dapat jodoh itu di kantor yang sama, di kantor yang sekarang. Jadi Anda bayangkan, Tuhan itu menyertai saya, itu gak tanggung-tanggung. Semuanya ditambahkan. Tinggal kita sadar apa enggak. Nah, sewaktu saya pernah kesaksian, perjalanan hidup saya hidup begini A, B, D, ada yang dengar kesaksian saya, dia ngikutin. Apa yang terjadi? Enggak dapat hasilnya sama seperti saya. Sama halnya kalau ngelihat orang, mohon maaf, ini mumpung Pak Budi enggak ada contohnya ya. Saya bawa Pak Budi. Pak Budi kan dagang mentega. Itu apa? Martabak. Wah enak ya Pak Budi. Orang yang taunya Pak Budi dagang martabak, wah enak begini-begini. Besok-besok dia coba, gue juga bisa buat martabak, gue lebih enak. Apa yang terjadi? Dia dagang, belum tentu selaku dan sehebat Pak Budi. Makanya jangan pernah ngikutin orang. Tapi temukan jalan hidup kita melalui penyertaan Tuhan. Ya, itu loh maksud saya.
Saya berbagi begini, biarin Anda mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Bukan kata gembala, bukan kata orang lain, tapi benar-benar kata kita bersama Tuhan. Amin. Begitu juga makanya jadilah Anda seperti diri Anda sendiri. Jangan nyontoh-nyontoh. Ya, ini anak-anak muda banyak. Ada Daniel, Joshua. Kalau lihat kakak-kakaknya main musik, jangan mau jadi seperti mereka. Kenapa? Jadilah lebih baik dari mereka. Gitu. Ya kan? Jangan paksakan kita menjadi diri orang lain. Tapi jadikan diri kita seperti yang Tuhan mau. Disitulah baru kita bilang, Tuhan itu menyertai kita. Amin. Ya, jangan lagi udah. Pokoknya 3 hal ini. Jangan sungut-sungut. Jangan terlalu khawatir. Dan jangan ingat-ingat masa lalu yang jelek-jelek. Ingat, hari depan kita luar biasa.